Hai guys, welcome back to Azara House Channel. Jadi, di video sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Siti Salwa mengenai pengertian komunikasi bisnis dan community relation. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, saya Adila Absari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai komunikasi bisnis dan community relation. Jadi langsung aja nih ya, saya bakal ngejelasin apa aja sih fungsi dan juga contoh penerapan komunikasi bisnis dan community relation. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan juga contoh dari komunikasi bisnis. Jadi, singkatnya begini. Fungsi dari komunikasi bisnis ada 4, yaitu ada fungsi informatif, fungsi regulator, fungsi persuasif, dan yang terakhir ada fungsi integratif. Fungsi informatif biasanya digunakan oleh para manajer dan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka secara efisien, seperti tujuan perusahaan, prosedur, peraturan, dan lainnya. Lalu fungsi regulator, ini biasanya digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan mengatur jalannya suatu organisasi. Bentuk komunikasi ini dapat berupa perintah dan juga laporan. Nah, untuk fungsi persuasif berlangsung saat terjadi komunikasi dan interaksi antar karyawan, di mana tujuan komunikasi tersebut adalah agar orang lain dapat menerima ide dari seseorang. Yang terakhir, ada fungsi integratif. Integrasi yang terjadi di dalam perusahaan akan membuat perusahaan tersebut dapat beroperasi secara terpadu dan utuh. Hal tersebut hanya bisa dilakukan bila komunikasi dan koordinasi di perusahaan berjalan dengan baik. Nah, cara untuk mengembangkan komunikasi itu bisa seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Di dalam komunikasi bisnis sendiri, adanya pesan bisnis yang dianggap penting demi dapat mencapai di tujuan bisnis maupun harapan yang ingin dicapai. Pesan bisnis sendiri dapat melalui dua macam-macam media komunikasi, yaitu media komunikasi tertulis dan juga media komunikasi lisan. Di sini, saya akan memberikan beberapa contoh pesan bisnis dalam berkomunikasi bisnis. Yang pertama, ada surat penawaran kerja. Surat yang dimaksud di sini adalah surat-surat yang mengandung informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, baik penawaran kerjasama bisnis maupun penawaran produk yang dihasilkan. Salah satu contoh yang paling mudah adalah adanya surat penawaran kerjasama, di mana salah satu perusahaan menawarkan kerjasama dalam suatu bidang tertentu kepada perusahaan lainnya yang dianggap masih dalam kegiatan bisnis yang sama. Yang kedua, email penawaran produk. Semakin adanya kemajuan teknologi juga lebih memudahkan pesan-pesan bisnis untuk tersampaikan. Salah satunya melalui email, sebagai salah satu contoh media komunikasi modern. Salah satu contohnya adalah email bisnis mengenai penawaran produk. Biasanya, suatu perusahaan melalui divisi marketingnya akan banyak menawarkan produk-produk yang dihasilkan melalui email. Sebagai contoh, seperti banyak perusahaan-perusahaan e-commerce yang akan mengirimkan notifikasi mengenai produk-produk barunya melalui email kepada para pelanggannya. Yang ketiga, ada laporan perusahaan. Laporan-laporan perusahaan, menu perusahaan, dan lainnya masih di dalam lingkup kegiatan bisnis yang berjalan juga, termasuk sebagai pesan bisnis. Mengapa seperti itu? Karena di dalamnya masih mengandung informasi-informasi mengenai kegiatan bisnis yang berlangsung dalam suatu perusahaan atau organisasi. Oleh sebab itu, laporan perusahaan juga menjadi contoh pesan bisnis yang ada dalam komunikasi bisnis. Dan yang terakhir, ada pertemuan atau pidato. Melalui pertemuan yang dilakukan, pasti di dalamnya terdapat pesan bisnis yang disampaikan, di mana juga bertujuan untuk mempengaruhi audiens untuk membeli produk terbaru perusahaan tersebut. Pidato yang disampaikan mengenai kualifikasi atau informasi-informasi mengenai produk-produk mereka yang akan diluncurkan juga merupakan suatu pesan bisnis melalui media komunikasi lisan. Itu adalah pembahasan mengenai komunikasi bisnis. Selanjutnya, saya akan membahas terkait fungsi dan juga contoh dari community relation. Fungsi spesifik dari community relation adalah 1. Mengidentifikasi dan membangun hubungan dan jaringan dengan komunitas, organisasi, dan pemerintah. 2.
membangun dan mengatur rencana untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah komunitas. 3. Membangun dan mengatur kemitraan dengan organisasi dalam komunitas, menghadiri pertemuan dengan para koleganya. 4. Membantu upacara pemberian penghargaan. 5. Mengevakuasi permintaan untuk kontribusi. Dan yang terakhir, mengadakan kegiatan komunitas. Contoh kegiatan community relation itu seperti memberikan bantuan untuk keluarga berpendapat rendah, sponsorship, memberikan pelatihan keterampilan pada masyarakat sekitar, pemberian donasi, menunjang kepentingan budaya, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan komunitas, pengembangan ekonomi, pengembangan sosial. Lalu, membangun kemitraan atau hubungan setara dan keterlibatan dapat melalui beberapa cara. Yang pertama, ada prakarsa komersial atau keterlibatan kerja. Yang kedua, ada investasi ekonomi, termasuk pemberian hadiah, sumbangan, pengembangan ekonomi komunitas. Yang ketiga, upaya peningkatan kualitas kerja, seperti komisi pemantau dan monitoring. Nah, itu adalah beberapa penjelasan mengenai fungsi dan juga contoh komunikasi bisnis dan community relation. Semoga adanya video ini teman-teman semua bisa lebih memahami tentang komunikasi bisnis dan juga community relation. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya teman-teman semua bisa mempelajari tentang komunikasi bisnis dan juga community relation di channel Azhar House ini. Karena setiap harinya channel ini akan membahas lebih banyak mengenai komunikasi bisnis dan community relation. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.